warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasrini dari Fakultas Adab dan Humaniora. Itu saya akan menjelaskan tentang Tari Makpadendang. Tari Makpadendang adalah acara Tari Makpadendang atau Pesta Panen Adat Bugis, Sulawesi Selatan. Makpadendang atau lebih dikenal dengan sebutan Pesta Tani pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Makpadendang ini merupakan upacara syukuran panen pada panen padi dan merupakan adat masyarakat Bugis sejak dahulu kala. Biasanya dilaksanakan setelah panen raya yang memasuki musim kemarau. Saat musim panen tiba, para warga biasanya memotong ujung batang padi dengan ani-ani yang menyerupai sebuah pisau pemotong berukuran kecil. Biasanya setelah terkumpul, lantas padi hasil panenan itu dirontokkan dengan cara menumbuk dalam sebuah lesung. Sebuah benturan bumi dari antara kayu dan penumbuk yang disebut aluk, dan lesung ini biasanya terdengar nyaring, membentuk irama ketukan yang khas rancak berkalung-kalung. Gerakan dan bunyi tumbukan berirama inilah yang menjadi asal-usul seni Makpadendang. Pada saat acara Makpadendang dimulai, penari dan pemain yang akan tampil biasanya mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan, yaitu bagi wanita diwajibkan untuk memakai baju bodo dan laki-laki memakai lilit di kepala serta berbaju hitam seluar lutut, kemudian melilitkan kain sarung hitam bercorak. Alat yang digunakan dalam Makpadendang seperti lesung yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan lebarnya 50 cm. Bentuk lesungnya mirip dengan perahu kecil. Dan selanjutnya alat yang digunakan adalah 6 batang penumbuk yang biasanya terbuat dari kayu ataupun bambu, yang tingginya sekitar setinggi orang. Tata cara Makpadendang biasanya terdiri atas 6 perempuan dan 4 pria. Tujuan dari tari Makpadendang ini untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk rasa kebersamaan dan menjalin silaturahmi. Seiring dengan modernisasi sistem pertanian dan orientasi pada aktivitas peningkatan income dan produksi nasional, akhirnya ritual-ritual bercocok tanam yang rutin digelar lambat laun mulai hilang. Lantaran sistem pertanian pendukung ritual itu semakin ditinggalkan. Untuk tetap melestarikan tari Makpadendang ini, para pemuda Sulawesi Selatan menciptakan tarian baru dengan versi modern dan gerakan modern agar tarian ini tetap ada. Makpadendang maka caping makelong ambigain tomarelang ribuang marajain atau pada salaman. Idi odeng angkasa Makpadendang
toma padenda dendang lari denda toma padendang tandra ala tandra asuk guru geta alari dendang toma padendang mapadendang maka capi makelong kelong makelong ambidaeng toma delang ribuang marajaeng atau pada salaman reso pagare temangi alamat dendang dendang na iya panalete dendang dendang na iya panalete na iya kare dendang lari dendang nalete mama se ala pama se na dewatae alari dendang toma parendang maparendang maka capi makelong kelong makelong andi jaring toma delang ribuang marajaeng atau pada salaman Peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, pembedaan antara golongan tua dengan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya, hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ialah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan dari golongan muda mendapat tentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Rencana golongan tua menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak.
Padahal sebagai tokoh utama PKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sondakjo Singat, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Soebardjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksmana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksmana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Proklamasi kemerdekaan ini dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsah Timur nomor 56 Jakarta.